A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al-ma'sumin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Allahumma kun li waliyyikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, nahnun numruqatul wusta biha yalhaqut tali wa ilaiha yarji'ul ghali. Hikmah yang ke 109. Qala Amirul Mukminin Ali alaihi salam, nahnun numruqatul wusta biha yalhaqut tali wa ilaiha yarji'ul ghali. Hikmah yang sebelumnya kita membahas hikmah yang ke 107 kan ya. Nah, pertemuan kali ini kita lompat ke hikmah 109 karena hikmah yang ke 108 itu pembahasannya agak panjang, dimana mulai minggu depan itu sepertinya sudah masuk Ayyami Muharram. Jadi malam-malam Muharram 10 hari kemungkinan jadi kita libur tuh. Nah, karena biar tidak terputus pelajarannya, jadi kita lompatin dulu, kita masuk ke hikmah yang 109. Nanti setelah itu baru kita kembali ke hikmah 108. Di dalam hikmah yang ke 109 Amirul Mukminin Ali alaihissalam sedang menjelaskan kepada kita kedudukan, peranan, posisi dan makomnya A'immah Ma'sumin alaihissalam dan insan kamil. Jadi hikmah yang 109 ini bisa dikatakan adalah oshnoi, yakni pengenalan diri dari para maksum bahwa posisi kami demikian, kedudukan kami demikian, makom kami demikian, dan peranan kami itu demikian. Nah, jadi ini semacam introduction self, semacam pengenalan diri, biografi dari Ma'sumin alaihissalam. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan, kami ini, yakni kami Ahlul Bait ini, kami Ma'sumin ini, nahnun numruqatul wusta. Kami ini adalah sandaran yang di tengah-tengah tempat orang berpegang ketika misalnya melalui sebuah jembatan, atau kan kalau kita mau lewat sungai itu ya, misalnya kita mau lewat sungai, itu kan ada pegangannya itu. Itu kalau kita terlalu ke kanan kita jatuh, kalau jatuh ke kanan, kalau kita terlalu ke kiri kita jatuh ke kiri. Jadi kita harus tepat berada di tengah-tengah itu. Kita memegang tali pegangan itu. Dikatakan nahnun numruqatul wusta. Kami ini adalah tempat sandaran yang pas tepat berada di tengah. Orang tidak akan jatuh ke kanan, orang tidak akan jatuh ke kiri. Di dalam pembahasan ilmu irfan, ketika menyangkut persoalan insan kamil. Jadi kan irfan itu asli pembahasannya itu kan tentang wujud bima huwa wujud. Tetapi perbedaannya dengan filsafat itu, kalau di filsafat masih melihat kasrat, majmuk. Kalau di irfan itu melihat wujud sebagaimana wujud, tapi yang tidak majmuk, melainkan dikatakan wujud tunggal atau wahdatul wujud, istilah istilah ilmiahnya, wujud tunggal. Nah, lalu wujud tunggal, wujud hakiki, wujud sempurna dan wujud murni ini
yakni wujud Allah Ta'ala, wujud haqiqah ini, dia karena kesempurnaannya, karena kemurniannya, karena kekomplitannya, lalu dia memancarkan dan bertajalli kalau istilah bahasa Indonesianya itu, atau isyraq kalau bahasa filsafat isyraqiyin, bertajalli, memancarkan dirinya, bermanifestasi kalau istilah-istilah teman-teman yang lain di Indonesia itu. Si wujud yang mutlak tadi ini, si wujud sempurna ini, si wujud murni ini, si wujud hakiki ini, si wujud hikah ini, yakni Allah Ta'ala itu memancarkan wujudnya, yakni bertajalli, yakni mengizhar, yakni menampakkan tanda-tandanya. Nah, dalam tajallian, dalam pentajallian, dalam menampakkan wujudnya, dalam memancarkan cahayanya, itu kan harus butuh sesuatu yang menerima tuh. Jadi untuk lebih memahaminya, misalnya anggap contoh, misalnya ada lampu. Ada apa? Ada lampu. Lampu itu kira-kira misalnya berapa? 1000 watt. Antum bayangin ada lampu 1000 watt. Lampu 1000 watt ini kan terang banget berarti itu ya. Lampu 1000 watt berarti terang banget, terang banget. Dimana kalau mata melihat dia itu buta kan gitu. Karena terang bangetnya itu lampu yang 1000 watt, karena terang bangetnya kalau melihat dia itu buta. Nah, lalu lampu yang 1000 watt ini dia hendak memancarkan cahayanya, hendak bertajalli, hendak menampakkan dirinya, kan begitu tuh si lampu yang 1000 watt ini. Tetapi di mana dia menampakkan dirinya? Nah, kalau kita lihat ketika lampu 1000 watt itu memancar, yakni cas hidup gitu, dia kan akan menabrak segala macam tuh ya. Ada yang nabrak dinding, di mana dindingnya warna putih. Ada yang nabrak lantai, di mana lantai keramik kita warna misalnya warna krim. Kan sudah beda tuh. Warna putih, dia nabrak dinding warna putih, dia juga menabrak krim, menabrak lantai warna krim, lalu dia menabrak baju kita yang berwarna merah misalnya, lalu dia menabrak menabrak lemari yang berwarna coklat, segala macam ditabrakin tuh kan. Kalau kita lihat, ini pendekatannya. Kalau kita lihat dari segala macam yang dia tabrak, si lampu yang 1000 watt nih, si lampu yang 1000 watt, dari segala macam yang dia tabrak itu masing-masing itu menampakkan diri si lampu, tapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Contoh, ketika si lampu nabrak dinding, jedar warna cahayanya itu, maka si dinding itu akan menampakkan wujud si lampu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini loh, cahaya putih kamu itu segini. Nah, itu. Cahaya kamu itu segini, kan begitu. Lalu ketika si cahaya lampu menabrak lantai yang berwarna krim, si lantai itu juga akan berusaha menunjukkan wujud si cahaya itu, wujud si lampu yang 1000 watt itu. Tapi dalam bentuk, ya karena saya krim, maka saya hanya bisa menunjukkan wujud lampu itu hanya sekian persen saja, begitu. Lalu apalagi si lampu menabrak misalnya lemarinya warna coklat agak kegelapan, maka si lemari itu juga dia akan berusaha menunjukkan wujud si lampu. Namun dia mengatakan karena saya ini warna coklat kegelapan, maka saya hanya bisa menunjukkan wujud lampu itu sekian persen saja, dan begitu seterusnya. Namun ada pula sesuatu yang ketika cahaya lampu menabrak dia bisa menampakkan lampu itu sebagaimana adanya. Itu. Ada sesuatu di mana ketika lampu menabrak dia mampu menunjukkan si lampu itu apa adanya. Bedanya di mana? Bedanya bahwa kalau si lampu itu adalah cahaya hakiki, kalau dia itu bukan cahaya hakiki, melainkan dia hanya cahaya pemantulan saja. Tetapi dia berusaha untuk maksimal dalam pengembalian dan penampakan wujud lampu. Siapa itu? Cermin. Ya gitu. Cermin itu apa yang dipantulkan kepadanya
dia akan berusaha untuk memberikan kembali wujud sesuatu itu dalam bentuk yang hampir mirip. Hanya bedanya, kalau yang asli itu, lampu itu wujud asli, sedangkan pantulannya cermin itu wujud iktibari, istilah kita bilang, atau wujud yang mengikuti, tabai kita bilang. Bedanya di situ. Tetapi dia mampu mendekati dia mampu menunjukkan wujud si wujud lampu tadi itu. Ya, ini mendekati kemiripan keasliannya, sekalipun yang satu asli, yang satu bukan asli. Nah, ini namanya cermin. Sampai sini paham nih? Ya, ini bagaimana gradasi dan bagaimana satu wujud lampu itu bisa bertajalli di sekian banyak wujud-wujud yang lain, di sekian banyak penampakan-penampakan yang lain, di sekian banyak tajalli-tajalli yang lain. Nah, ini permisalan tadi. Sekarang mari kita anggap wujud Tuhan, kita bayangkan satu wujud Tuhan, yakni wujud yang hakiki, wujud murni, wujud sempurna, yang tiada wujud selain dirinya, kan begitu. Lalu untuk menampakkan diri, untuk tajalli, untuk izhar, dia butuh mazhar namanya. Untuk izhar, untuk penampakan, untuk bertajalli, dia butuh mazhar. Butuh sesuatu di mana sesuatu itu bisa menampakkan kembali wujud Tuhan, bisa menunjukkan wujud Tuhan, bisa menjadi wajah Tuhan. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kan begitu. Bisa menampakkan kembali wujud Tuhan, bisa memancarkan cahaya Tuhan. Itu kalau di hikmat isyraq itu dikatakan bisa mengembalikan cahaya Tuhan, itu menunjukkan cahaya Tuhan. Nah, dari semua mazhar-mazhar yang ada, jadi dari semua yang bisa menampakkan wajah-wajah Tuhan itu, dikatakan ada satu yang dia betul-betul bisa mengembalikan dan menunjukkan wujud Tuhan itu sebagaimana adanya. Seperti cermin tadi itu. Ketika cahaya lampu menyorot dia bisa mengembalikan cahaya itu. Bedanya di mana? Bedanya kalau cahaya lampu itu, si cahaya lampunya itu, si lampunya adalah wujud hakiki, sedangkan cahaya yang dari cermin itu wujud tabai. Jadi wujud yang bukan asli. Bedanya di situ saja. Nah, insan kamil juga begitu. Dia mampu menunjukkan, atau bisa dikatakan dia mampu menjadi mazhar, dia mampu menjadi tajalli yang begitu tinggi sehingga dia mampu menunjukkan wajah Tuhan di muka bumi itu seperti apa. Sifat-sifat Tuhan, dikatakan Tuhan Maha Adil, maka mereka menjalankan keadilan di muka bumi. Dikatakan Tuhan Maha Penyayang, maka mereka menyayangi di muka bumi. Dikatakan Tuhan Maha Pemaaf, mereka memaafkan di muka bumi. Dikatakan Tuhan Maha Pemberi rezeki, mereka memberi rezeki di muka bumi. Dikatakan Tuhan itu Maha apalagi misalnya penolong, mereka menolongi orang-orang mustadafin di muka bumi. Begitu tuh. Jadi berusaha sifat-sifat Tuhan itu ditampakkan dalam diri mereka. Ini yang disebut dengan mazhar sempurna. Nah, ini hanya dimiliki oleh insan kamil. Si insan kamil ini dikatakan dia haruslah wujud yang mu'tadil. Insan kamil ini dia harus wujud yang mu'tadil. Apa wujud mu'tadil? Mizatnya harus seimbang, yakni tidak kanan tidak kiri. Apa itu tidak kanan tidak kiri? Yakni dia tidak terlalu mengarah ke kanan dan juga tidak terlalu mengarah ke kiri. Tidak ifrat, tidak tafrit, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Harus pas di tengah. Kenapa tidak boleh berlebihan? Kenapa tidak boleh kekurangan? Kalau dia terlalu berlebih, maka yang kurang nggak bisa ngejar dia. Kalau dia kekurangan, maka yang di depan untuk kembali itu menurunkan derajatnya. Kenapa? Karena kan ini anggap misalnya ada dari 0, titik tengah, terus ada minus 5, ada plus 5. Titik 0, ada minus 5, ada plus 5. Kenapa dia tidak boleh di minus 5? Karena kalau dia di minus 5, maka yang 5 ini, dia kan sudah kelewatan tuh. Dia kembali lagi, tetapi kembalinya bukan ke titik normal. Nih,
Kembalinya bukan ke titik normal, malah ke titik yang terendah. Nah, ini kan melanggar hukum kesempurnaan nih. Ya, ini sudah sempurna, lalu turun ke derajat yang tidak sempurna. Kenapa? Karena di titik kurang. Begitu juga yang kurang. Kalau dia langsung di titik 5, kalau dia di titik 5, bukan di titik 0 tadi itu. Yang minus 5 ini kan kurang ini. Harusnya dia mengejar ke titik seimbang. Harusnya dia mengejar ke titik seimbang. Tapi dia harus mengejar ke titik 5. Di mana yang titik 5 itu juga titik yang berlebihan. Jadi tidak pas di tengah, tidak kurang. Insan kamil itu tidak kurang, tidak lebih. Kenapa tidak kurang, tidak lebih? Kalau dia kurang, maka kekurangan. Kalau dia lebih, maka kelebihan. Dimana kalau sesuatu yang berlebihan, yang kurang tidak bisa ngejar. Kalau dia kekurangan, yang lebih harus kembali ke kekurangan itu. Dimana itu adalah melawan hukum kesempurnaan. Maka yang namanya insan kamil harus di tengah. Nah, insan kamil ini, yang dia harus di tengah-tengah ini, dialah yang menjadi standar, dialah yang menjadi patokan. Insan kamil yang di tengah-tengah ini, dialah yang menjadi standar dan dia yang menjadi patokan. Contoh misalnya begini, misalnya kita mau buat bangunan ya, kalau teman-teman pernah lihat orang mau buat bangunan, itu kan ada siku tuh namanya, siku. Mau buat bangunan itu ada siku. Dimana teknisi bangunan itu, yakni orang yang apa sih istilahnya itu, developer bangunan itu, atau orang yang mau membangun rumah itu, dia akan melihat siku itu harus tepat berada di tengah. Tuh ada cairan yang dia harus tepat berada di tengah. Kenapa? Itu yang namanya standar. Jadi itu yang dijadikan patokan. Kenapa? Karena kalau dia turun sedikit, maka rumahnya nanti mereng tuh. Atau dia naik sedikit, rumahnya juga akan mereng. Dia harus pas di tengah. Nah, itu standar. Standar itu apa? Standar atau patokan itu adalah sesuatu di mana segala sesuatunya itu dikembalikan ke dia. Yang kelebihan dikurangin, yang kekurangan dilebihin. Harus kembali di tengah-tengah. Nah, itu namanya standar. Contoh misalnya, masalah misalnya berat badan. Contoh misalnya berat badan. Manusia berdasarkan tinggi badannya, itu ada standar berat badan. Contoh misalnya kalau tingginya 165, maka standar berat badannya itu 55 sampai 60 kg. Kan gitu. Ini standar nih, ini patokan, ini nilai tengahnya namanya. Kalau lebih dari situ, maka tidak pas, harus kembali. Kalau kurang dari situ, juga tidak pas, harus dilebihkannya. Ini harus tambah makanan kah, yang bergizi dan sebagainya. Kalau terlalu berlebihan, maka agak sedikit mengurangi makanan atau berolahraga dan sebagainya. Jadi ada nilai pas. Nah, Imam Maksum, insan kamil itu nilai pas itu tuh. yakni standar di tengah itu. Di mana untuk sampai pada kesempurnaan, untuk sampai pada derajat tertinggi kesempurnaan yang disebut dengan siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kan kita setiap baca Al-Fatihah minta tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang bisa nembus pada kesempurnaan itu kan. Yaitu jalan siapa? Jalan orang-orang yang kau ridhoi. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau marahi dan juga bukan jalan orang yang tersesat. Jadi pas di tengah itu. Itu jalan siratal mustaqim. Namanya siratal mustaqim, ini tepat di tengah, ndak mereng kanan, ndak mereng kiri. Nah, itu di jalan tengah tuh. Imam Maksum itu yakni siratal mustaqim, di mana dia bisa ngantarin kita cepat melesat sampai kepada kesempurnaan tertinggi, kesempurnaan hakiki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kan siratal mustaqimnya itu. Gimana kita bisa kembali kepada hakikat ilahiyah. Ini harus melewati Imam Maksum. Kenapa? Karena kalau tidak melewati Imam Maksum, imma kita kelebihan, imma kita kekurangan, imma kita ifrat, imma kita tafrid. Ada yang orang puasa saja, sholat saja, terus tidak ngurusin sosial, sembunyi, bersemedi, lari ke gunung, bertapa. Nah, ini terlalu berlebihan. Ada juga yang kerja saja, ndak ngurusin agama, ndak sholat, ndak puasa, ndak doa, ndak fulan. Pokoknya mau kerja dunia saja. Ini juga kekurangan. Jadi ada yang terlalu berlebihan, ada yang terlalu kekurangan.
Imam bilang harus di tengah-tengah. Ngikuti jalan imam. Gimana caranya? Misalnya imam bilang, Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, kalau kalian mau hidup, maka seolah-olah kalian hidup 1000 tahun. Berarti apa? Berarti kita harus berusaha itu 1000 tahun kan? Berarti harus terus berusaha. Tetapi setelah itu langsung dibarengin. Dan juga kita beribadah seolah-olah besok akan mati. Nah, itu jadi yang tadinya mau ngebut nyari usaha, tapi ingat, wah besok anak mati. Berarti harus beribadah. Tapi anak mau hidup 1000 tahun, berarti anak harus ligat. Tapi besok mati juga, berarti harus beribadah itu. Jadi tetap seimbang tuh, tengah tuh, ndak kanan, ndak kiri. Oke? Dikatakan nahnu numruqatul wusta. Wa qala alaihissalam nahnu numruqatul wusta. Kami adalah jalan tengah, sandaran jalan tengah. Bihayal hakut tali. Dengan jalan tengah ini, orang-orang yang terlambat itu bisa masuk, yakni bisa sampai kepada jalan tengah ini. Wa ilaiha yarji'ul ghali. Dan orang-orang yang sudah kelewatan, orang-orang yang hulu, orang-orang yang sesat, maksudnya apa? Yakni berlebih-lebihan itu juga akan kembali ke jalan tengah. Jadi yang kurang itu menambahkan dirinya biar nyampai. Yang berlebihan kurangi dirinya biar nyampai. Insyaallah taala kita tetap berada dalam wilayah Amirul Mukminin Ali alaihissalam dan juga Aimmatil Ma'sumin alaihissalam insyaallah taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.